Indonesia ngebet banget ya untuk menjadi anggota klub negara kaya yang disebut OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Saat ini OECD ini beranggotakan 38 negara yang memiliki ekonomi dengan penghasilan tinggi. Jokowi, Presiden Indonesia, berharap dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD ini dapat memperluas akses pada investasi global dan memperluas akses pada keuangan internasional. Bappenas menyebutkan bahwa rencana bergabungnya Indonesia menjadi bagian dari OECD ini merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan target pembangunan yang ada di dalam visi Indonesia Emas 2045. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih juga mendorong agar Indonesia secepatnya menjadi anggota OECD. Indonesia menargetkan keanggotaan penuh OECD dalam 3 tahun ke depan. Persoalannya adalah untuk menjadi anggota OECD ini berat syaratnya. Terdapat standar-standar dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Beberapa yang menarik untuk diamati adalah yang pertama, Israel sebagai salah satu anggota OECD mensyaratkan pengakuan dari Indonesia sebagai syarat utama dalam proses aksesi keanggotaan OECD. Meskipun Israel tidak secara langsung memblokade keanggotaan Indonesia, persyaratan tersebut menjadi hambatan yang substansial. Kemudian yang kedua, OECD ini menempatkan prinsip inklusi keterbukaan pada kelompok LGBT sebagai nilai penting karena menurut OECD, prinsip inklusi pada LGBT ini adalah bentuk pengakuan pada hak asasi manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau Indonesia, termasuk presiden terpilih Presiden Prabowo Subianto nantinya dalam 3 tahun ke depan ngebet terus ingin menjadi anggota OECD, maka hari-hari ke depan akan ada masivitas upaya, baik terbuka maupun diam-diam, tanda petik untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Dan masivitas upaya baik terbuka ataupun diam-diam untuk arah kebijakan menuju pengakuan legal pada kelompok LGBT. Saya setuju dengan pandangan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi bahwa kunjungan Paus ke Indonesia beberapa waktu yang lalu ada dugaan memiliki agenda terselubung, salah satunya terkait kampanye LGBT. Dan hal ini tentu bagian dari mendekatkan Indonesia pada prinsip nilai dari OECD yang inklusi pada LGBT. Dalam pandangan Islam, persoalan Israel dan LGBT ini jelas hukumnya. Israel adalah penjajah sekaligus musuh Allah dan tanda petik menormalisasi hubungan dengan Israel mau terbuka mau diam-diam hukumnya haram. Kemudian LGBT dalam pandangan Islam adalah penyimpangan yang harus diluruskan dan diobati, bukan malah diakui. OECD dan visi Indonesia Emas 2045 adalah nafas kapitalisme yang hanya mengagungkan pertumbuhan ekonomi dan melupakan syariah Islam, melupakan nilai-nilai Islam. Indonesia harus memilih jalan lain untuk menjadi maju, bukan jalan kapitalisme, bukan jalan liberalisme, tetapi jalan Islam yang diridhoi Allah dan telah menjadi nilai-nilai terdalam dari negeri ini. Untuk menuju Indonesia yang maju dan berkah dengan Islam, buku ini pantas untuk teman-teman baca. Selamat berselancar di dunia gagasan. Sampai jumpa.